Shalom keluarga besar Saga Group, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersekutu setelah menjalani pekerjaan seharian dan kembali ke rumah masing-masing, kembali ke keluarga, ke tempat kos ya. Kita boleh menyiapkan diri diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita mau berdoa. Lewat doa kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk menangkap kebenaran firman yang akan kita diskusikan, dan kita bisa mengaminkan karena kita mendengar, memperhatikan dengan baik, kita mengerti, sehingga kita boleh mengaminkan, menyimpan dalam hati kita, merenungkannya siang malam, dan kita melakukan, mempraktekannya di dunia lingkungan kita bekerja dalam tanggung jawab yang dipercayakan perusahaan Saga Group kepada tiap-tiap kita. Mari kita mau satu dalam doa, kita minta pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh kembali duduk, melihat, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan hamba untuk menjelaskan firman ini dengan baik. Demikian juga yang di rumah, yang menyaksikan dimanapun berada, bisa menangkap dengan baik, memahami dan mengaminkan, menyimpan dalam hati, merenungkan siang malam, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih dalam suasana bulan kemerdekaan. Bagaimana dengan Saga Group di 8 yang tersebar dari Dok 5 ya sampai ke Sentani 2, Saga Sentani 2, dengan program, dengan apa yang dibuat sepanjang bulan kemerdekaan ya, ada gebiar kemerdekaan, diskon yang diberikan, luar biasa, semangat dalam bekerja, melayani orang-orang yang datang. Nah, hari ini masih dengan tema kemerdekaan, kita akan membahas lebih jauh lagi 3 hal lagi ya yang mewarnai, yang terlihat kepada setiap kita yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Itu bisa diekspresikan kemerdekaan yang diberikan lewat darah Yesus di atas kayu salib, ditunjukkan lewat kinerjanya, kualitas pekerjaannya ya. Yang pertama, dia terlihat selalu menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kasih Yesus begitu teramat sangat tulus, sehingga walaupun ditolak oleh bangsa pilihannya, dia tetap mengasihi. Bahkan ketika divonis, diteriakkan, salibkan dia, dijatuhi hukuman salib mati di atas bukit Golgota, dia tetap mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperlihatkan bahwa kasih yang diperlihatkan, kasih agape yang diajarkan Tuhan juga harus ada pada saudara dan saya. Kita harus mengucap syukur karena kasih-Nya, ketulusannya, kita dimerdekakan, kita diselamatkan. Maka patutkah kita mengucap syukur. Setiap pagi dia membangunkan kita dengan kicauan burung, dengan matahari, sinar matahari. Itu dia menyentuh kita dengan kasih-Nya. Maka kita harus katakan, mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Rasa syukur itu menunjukkan betapa kita menghargai, menghormati Dia, Allah di atas ilah-ilah yang disembah orang lain. Mengucap syukur senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau dibilang dikehendaki berarti itu yang Tuhan mau. Ya, jangan bangun turun dari tempat tidur sebelum mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita memulai hari dengan mengucap syukur, kita berangkat ke tempat kerja, kita tiba di tempat pekerjaan, hasilnya satu orang datang rasa syukur, satu orang lagi karyawan Saga datang dengan rasa syukur, satu orang lagi datang dengan rasa syukur. Dia ada di satu tempat, di bagian yang ditetapkan, diberi pertanggungjawaban kerja di situ, maka hasil kerjanya pasti luar biasa. Tapi kalau ganti bersyukur apa? Bersungut-sungut, maka tim ini tidak akan bisa bekerja dengan baik. Mari kita tetap mengucap syukur. Yang berikutnya, tanda-tanda orang yang merdeka di dalam Kristus. Yang kedua, dia mampu menjaga hatinya. Ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera ilahi. Jangan lupa, ya. Ketika kita menjaga hati kita, maka saudara akan mendapatkan suasana yang luar biasa. Apa yang terpancar di wajah kita, ya, apa yang kita ekspresikan di tempat kita bekerja, tugas-tugas yang diberikan kepada kita, kita mengerjakannya. Itu dimulai dari hati yang terpelihara dengan shalom dari Tuhan. Kalau hatinya terpelihara dengan shalom yang dari Tuhan, apa sih artinya shalom? Kasih karunia Tuhan sedang menguasai, sukacita Allah sedang penuh dalam hidupnya. Di Israel sana orang tidak boleh mengucapkan shalom kalau dia tidak benar-benar sedang merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dia akan mengatakan shalom ketika semua dalam keadaan damai. Dia mengatakan shalom ketika panen raya, tanaman tumbuh baik, ya, keluarga harmonis, hidup rukun satu dengan yang lain. Maka orang itu layak bisa menyapa, memberikan salam shalom kepada yang lainnya. Nah, makanya dibilang jagalah hati, ya, dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23, ya, Agim tuh dari teman sebelah menulis syair lagu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi. Lampu sinar Tuhan ada di hati kita. Jangan biarkan dia redup mati sehingga gelap. Waktu saya sekolah minggu ada gambar hati, di dalamnya iblis bawa senjata untuk menusuk hati kita, menaruh yang tidak baik di hati kita. Ada kesombongan digambarkan dengan burung merak, ada kemalasan, lamban dilambangkan dengan kura-kura, jorok, kotor, mengeluarkan pikiran yang kotor, perkataan yang kotor dengan gambar babi, ya. Ada ular bersilat lidah, pintar menipu, ya, hatinya penuh dengan ketamakan sehingga tipu sana tipu sini. Itu waktu saya sekolah minggu ada gambar hati seperti itu. Tetapi kemudian Roh Kudus sebagai burung merpati yang dilambangkan burung merpati datang menyinari hati yang gelap itu. Makanya dibilang hati kita adalah lentera ilahi.
Roh Kudus datang. Lalu ditaruh oleh Roh Kudus ada satu takhta, satu tempat duduk. Supaya di hati ini yang bertahta bukan kesombongan, kemalasan, ya, tetapi yang bertahta adalah Roh Kudus. Yang bertahta adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau hati ini benar-benar menjadi takhta Allah, maka shalom itu menguasai hati kita, menguasai hidup kita. Ekspresi kita sambil bekerja, tentu saja kita mengerjakan dengan sukacita. Menyusun-nyusun barang dengan bersiul-siul, memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin tidak mengucapkan, tapi sambil menggerakkan tangannya mengerjakan sesuatu yang ditugaskan di perusahaan ini. Hati ini berisi puji-pujian kepada Tuhan, nyanyian, ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Kenapa ada nyanyian baru? Karena selalu ada peristiwa baru, kebaikan Tuhan, shalom Tuhan ada menguasai hidup saudara. Maka hasil kerja kita pasti luar biasa. Teman-teman yang satu grup dalam tugas yang sama dengan kita akan terbawa dengan suasana shalom itu. Ketika masuk bertemu teman, kita bukan cuma sekedar bilang shalom, sekedar basa-basi, tetapi ketika kita katakan shalom, ya, itu berarti shalom, aku sedang bersuka cita, aku dikuasai oleh roh sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Aku bersuka cita karena semuanya ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita, ya, mampu menjaga hatinya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dia rela melayani Tuhan dan sesama. Ada lagu gini, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan melindungiku. Kita perlu kasih Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ya, jadi ketika kita sungguh-sungguh, ya, mencari Tuhan, dan ketika sungguh-sungguh kita memakai hidup ini jadi berkat. Kristenan dilambangkan dengan salib. Bagaimana hidup kita melayani Tuhan? Kapan kita melayani Tuhan? Ketika kita duduk berdoa secara pribadi, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Itulah kita melayani Tuhan. Lalu ketika kita melayani sesama, salib itu, ya, tidak terlepas dari bagaimana kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan menunggu kita, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita bertindak. Semua akan bisa kita kerjakan kalau kita tahu hidup ini sungguh berarti. Hidup ini dikatakan harus jadi berkat. Sebab umur manusianya 70, 80, selebihnya kesulitan, kesukaran. Orang yang merdeka di dalam Tuhan, dia melayani Tuhan dan sesama. Dimulai dari mana? Sebelum berangkat kerja, dimulai dari rumah kita, ya. Kita tidak mungkin cakap di tempat pekerjaan, tapi rumah berantakan. Dahulukan, bangun lebih awal, apalagi kalau kita perempuan, siapkan segala sesuatu. Itulah pelayanan kita kepada suami, kepada istri, kepada anak. Selesai kita mengerjakan semua untuk kekasih-kekasih di Yerusalem, di rumah kita, baru kita berangkat ke Saga untuk bekerja. Dan hasilnya, saudara, di tempat saudara bekerja pun, ketika mungkin seorang pembeli menanyakan, ada nggak ini barang ini, saudara akan dengan rela mengantar, mencari sampai dapat, sampai orang yang membeli merasa sukacita karena yang dibutuhkan dia bisa dapatkan. 3 hal ini harus ada di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan.
ya. Bahkan mungkin saudara menghadapi pembeli yang rewel ya. Ini apa nggak ada yang lain ya? Ada warna yang lain kah? Tidak. Kalau mungkin yang dicari baju kah, sepatu. Kok warnanya seperti begini ya? Coba tolong cari. Saudara mungkin harus bolak-balik ke gudang mencari semuanya itu. Ya, apalagi di event-event tertentu saat akhir pekan, saat hari raya, menjelang perayaan-perayaan, begitu banyak yang datang, konsumen yang membeli kebutuhan-kebutuhan di Saga. Apakah kita masih tetap mau melayani dengan baik? Ya, jadi mari kalau kita sudah merdeka di dalam Tuhan, tidak ada kita keluhan, tidak ada rasa malas, tidak ada rasa rugi melayani orang banyak. Ya, kita tidak akan merasakan semuanya itu. Sebab kalau bicara soal rugi, apa sih kerugian yang ada? Kalau cuma tenaga saja, Tuhan Yesus sampai mengucurkan darah, sampai mati di atas kayu salib. Maka kita yang sudah dimerdekakan, kita harus memperlihatkan bahwa kita orang yang merdeka di dalam Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Dikatakan ayatnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Allah memperhatikan perbuatan-perbuatan kita, ya. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, ya. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalau kita tahu mengucap syukur, ya, mampu menjaga hati dan rela melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani sesama dengan sungguh-sungguh, kenangan yang akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia, ya, adalah kenangan yang luar biasa. Rasul Paulus bilang, baik hidupku maupun matiku Tuhan dipermuliakan. Mari selagi masih hidup kita mau mengerjakan tugas ini. Tetap selalu mengucap syukur, tetap menjaga hati kita, dan layani Tuhan, layani sesama kita. Bukan cuma saat Natal kita kunjungan, ya, ke panti jompo, ke panti asuhan, tetapi kasih itu tetap ada setiap saat, ya. Seperti Tuhan Yesus juga tidak pernah tinggalkan kita dalam keadaan apapun. Demikian juga kita tunjukkan, kita tetap melayani Tuhan, kita tidak bersungut-sungut, ya. Walaupun mungkin hari kita ada mendungnya, ada gelapnya, ingat dia tetap Tuhan di segala cuaca. Dia adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita, ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang merdeka, kita mau nyatakan 3 hal ini ada dalam diri kita. Kalau belum bisa, mari sama-sama kita mau belajar selalu mengucap syukur, belajar tetap menjaga suasana hati kita, dan kita mau melayani Tuhan, melayani sesama dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati, kita mau tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur 3 kekayaan lagi yang Kau berikan kepada kami sebagai orang merdeka. Biarlah kami selalu naikkan syukur kepadamu, selalu menjaga hati dan kehidupan kami Tuhan, selalu hidup ini melayani Engkau dengan sungguh, melayani sesama dengan sungguh ada pada setiap kami, sehingga perusahaan ini akan makin besar, makin kokoh, dan kesejahteraan kami pun semua makin diperhatikan, kami makin diberkati pada waktunya Engkau promosikan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, berkati perusahaan ini, owner, para manajer yang ada. Engkau memberkati setiap kepala-kepala pimpinan, mulai dari Saga di Dok 5 sampai Saga Sentani 2, 8 Saga yang ada. Engkau memberkati,
Juga kami berdoa untuk pembangunan Saga di Waena. Engkau buka jalan, menyertai mulai pada saat kami selesai doakan, dan juga ketika dibangun semua ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, semua dalam kasih anugerah-Mu sampai bangunan selesai, sampai grand opening pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan, keluarga owner, memberkati semuanya dengan kasih anugerah-Mu. Berkati kota Jayapura, berkati juga tanah Papua, provinsi Papua dan Papua Barat, berkati bangsa negara kami Indonesia. Pada akhirnya, kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan ada kemenangan terjadi, pertolongan dinyatakan. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan hidup kepada Tuhan, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.